Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Nah, bertemu lagi bersama ibu Eca. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai materi teks deskripsi. Sebelumnya anak-anak ibu ada yang sudah tahu belum apa itu teks deskripsi? Ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas yang namanya teks deskripsi. Yang mau kita bahas yaitu apa saja di dalam teks deskripsi, yaitu yang pertama pengertian, apa sih teks deskripsi itu, lalu yang kedua ada yang namanya tujuan pembelajaran teks deskripsi. Apa tujuan kita dalam mempelajari teks deskripsi ini? Itu yang poin kedua. Poin ketiga yaitu kegunaan dari teks deskripsi. Jadi dalam pembelajaran teks deskripsi ini, hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari teks deskripsi, lalu yang kedua tujuan dari teks deskripsi, dan yang ketiga yaitu kegunaan dari teks deskripsi. Nah, untuk selanjutnya bisa nanti dilihat dari peta konsep yang ibu buat. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, ini dia peta konsep dari tes deskripsi. Ini dia judul besarnya tes deskripsi. Lalu dia kita bagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tes deskripsi. Lalu yang kedua tujuan, apa tujuan kita dalam pembelajaran tes deskripsi ini, dan yang ketiga yaitu kegunaan. Langsung saja kita masuk ke pengertian tes deskripsi. Ini dia anak-anak ibu bisa lihat, tes deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek, hal, keadaan, sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan atau digambarkan tersebut. Itulah dia pengertian dari teks deskripsi. Lalu di poin yang kedua itu ada yang namanya tujuan dari teks deskripsi. Apa sih tujuan dari teks deskripsi itu? Tujuannya yaitu untuk menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera, misalnya bentuk, suara, rasa, kelakuan, dan juga gerak-gerik. Lalu yang ketiga itu kegunaan dari teks deskripsi. Nah, kegunaannya yaitu untuk memaparkan, menggambarkan ciri fisik tokoh, tempat, waktu, suasana, ataupun benda-benda. Nah, jadi di sini maksudnya itu menggambarkan objek, hal, keadaan, sehingga pembaca seolah-olah mendengarkan atau melihat langsung, itu yaitu maksudnya seperti ini ya anak-anak. Misalnya anak-anak ibu sudah pernah melihat sebelumnya sudah pernah melihat kucing. Nah, jadi tanpa melihat kucing itu kita bisa mendeskripsikan kucing itu lagi. Misalnya kita lagi berada di sekolah, disuruh guru kita untuk mendeskripsikan tentang kucing. Kucing tadi tidak ada di sekitar kita, tapi jadi kalian langsung bisa mendeskripsikannya. Misalnya dari bulu kucing. Kucing itu memiliki beragam warna bulu. Lalu kakinya ada 4. Kemudian bagaimana suaranya? Suaranya meong-meong. Lalu itulah dia dari teks deskripsinya. Lalu bisa kalian simpulkan apa kesimpulan dari pembuatan teks deskripsi tersebut. Misalnya kakiku terdiri dari 4 kaki. Kulit buluku memiliki berbagai macam warna. Lalu suaraku berbunyi meong meong meong, dan makananku yaitu aku sangat menyukai yang namanya ikan. Siapakah aku? Itu adalah salah satu contoh dari teks deskripsi tentang hewan. Lalu kita masuk tentang misalnya tentang suasana hati kita yang lagi sedih. Ini ya ibu kasih contoh. Misalnya ketika pulang sekolah aku melihat ada maraknya api di dekat rumahku. Hatiku sangat resah.
Langsung aku buru-buru menuju pulang ke rumahku, dan ketika aku sampai rumah ternyata api itu telah melahap seluruh rumahku dan barang-barangku. Nah, itu merupakan menggambarkan suasana hati yang sedih. Kenapa? Karena di situ kita sedang tertimpa musibah, yaitu rumah yang kebakaran. Itu adalah salah satu contohnya ya anak-anak ibu. Nah, sampai di sini pengertian, tujuan dan kegunaan dan juga contoh dari teks deskripsi. Apabila anak-anak ibu kurang paham, kurang mengerti, bisa tanyakan langsung ke ibu melalui WA pribadi ibu. Sampai di sini materi kita. Untuk selanjutnya akan ibu beri soal. Nah, ini dia soalnya. Soalnya itu ada 3. Jadi anak-anak ibu menuliskan soalnya ini di buku latihan. Jangan lupa anak-anak ibu tuliskan nama dan kelasnya dengan lengkap. Itu soal ada 3 soal. Ini yang pertama, bisa anak-anak ibu lihat. Ini dia soal yang pertama. Anak-anak ibu menebak dari pemaparan teks deskripsi tersebut. Itu dia untuk yang nomor 1. Lalu untuk yang nomor 2, anak-anak ibu membuat deskripsi berdasarkan gambar yang sudah ibu tulis. Misal di nomor 1 itu ada gambar payung. Bahan dasar dari payung itu apa? Anak-anak ibu tulis. Lalu bentuk payung bagaimana, ukurannya, warna payung ada apa-apa saja, dan fungsi atau kegunaan payung itu apa. Itu dia untuk soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3 ini anak-anak ibu silahkan tuliskan contoh deskripsi tentang suasana yang bahagia. Nah, kalau tadi kan sudah ibu berikan contoh teks deskripsi mengenai suasana yang sedih. Kali ini yang ibu tugaskan yaitu membuat teks deskripsi dengan suasana bahagia. Ini dia soalnya ya anak-anak ibu. Nah, nanti juga akan ibu fotokan. Baik, itulah tadi penyampaian materi dan tugas-tugas yang ibu berikan. Tetap semangat anak-anak ibu, jaga kesehatan, dan jangan lupa istirahat dan makan yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.